Nah, ternyata sampai sekarang buktinya malah belum ya? Malah nggak ada. Okay. Nah, selain HP, ada nggak kan biasanya zaman sekarang itu ada medsos dan sebagainya. Ada juga nggak yang tanda-tanda aneh medsosnya mungkin ini sudah orangnya meninggal tapi medsosnya kok aktif gitu? Oh iya ada Mas, Ada itu juga? Instagram gitu. Instagram. Jadi itu masih baru sekali ya Mas, sekitar 2-3 hari yang lalu gitu. Itu adik saya itu ngecek ngelihat ngelihat Instagramnya suaminya itu di DM-nya gitu. Okay. Dia kaget loh, kok DM-nya aktif karena kan itu ada tandanya hijau gitu ya Mas ya gitu kan. Terus Mbak ini kok aktif gitu kan, padahal dia kan tahu nih passwordnya suaminya ya. Jadi semua sosmed kemudian yang intinya yang terkait dengan gadget itu dia pasti tahu. Okay. Nah dia nggak bisa masuk karena di situ tulisannya sudah memorize karena sudah almarhum gitu. Jadi dia nggak bisa masuk ke akun suaminya gitu. Tapi loh kok ini aktif gitu. Nah kemudian saya sendiri ngecek ke Instagramnya Daru. Di situ tulisannya aktif 7 menit yang lalu. Oke. Itu sempat saya screenshot. Itu kapan? 3 hari yang lalu ya? 3 hari dari sekarang? Iya dari sekarang gitu. Berarti sudah setelah 1 bulan meninggal berarti ya? Iya gitu Mas. Itu yang bikin ini siapa yang gitu, siapa yang pegang akunnya ini gitu Mas. Oke. Mbak, dengan rangkaian tadi lampu kamar mandi yang bisa nyala tapi saat itu mati, terus menghubungi polisi tidak direspon, terus ya banyak hal-hal yang ini HP-nya yang orangnya sudah mati tapi orangnya udah meninggal tapi ternyata tiba-tiba pesan yang sebelumnya centang 1 menjadi centang 2. Terus polisi sudah rilis menyatakan adalah meninggal, tidak ada unsur pidana, tidak ada keterlibatan. Mbak percaya nggak? Enggak, sama sekali tidak. Sama sekali nggak ya? Sama sekali tidak. Kalau menurut Mbak, feeling Mbak kira-kira apa sih yang membuat Mbak nggak percaya? Yang nggak percaya itu karena kejanggalannya banyak sekali ya Mas ya. Saya itu kan tahu foto posisi almarhum itu kan dari sosmed, malah bukan dari pihak yang berwenang gitu kan. Terus kemudian saya melihat loh kok posisinya seperti ini gitu. Kalau posisinya seperti ini kan nggak mungkin banget adik saya itu melakukan itu gitu secara mandiri Mas gitu. Mbak, sebelum rilis kan saya sempat melihat bahwa kami juga meliput ada beliau-beliau yang dari Kompolnas, dari Komnas HAM, bahkan mungkin dari penyidik atau pejabat dan pada ke Jogja ya. Iya, Kompolnas dengan Komnas HAM. Kompolnas dengan Komnas HAM. Apa yang mereka tanyakan di sana Mbak ke keluarga dari Kompolnas? Tentang almarhum jelas, kemudian tentang hubungan almarhum dengan adik saya, dengan keluarganya seperti itu gitu. Dan Komnas HAM juga sama? Iya sama gitu. Dan kami dari pihak keluarga juga memberikan chat dari chat itu antara adik saya antara Pita dengan penjaga kosnya juga kita berikan gitu. Kemudian chat terakhir antara adik saya dengan almarhum gitu. Kita sudah berikan ke mereka, jadi mereka punya data itu. Itu tapi Kompolnas setelah dari sana kan yang mengaku juga sudah bertanya langsung pada keluarga dan sebagainya. Beliau juga kan ikut apa sih masalah gelar perang kali sebelum rilis kan ada kumpul-kumpul di Polda itu kan? Iya. Gitu. Si dari keluarga juga ada yang Mbak juga ikut sana? Lewat Zoom Mas. Zoom, tapi ikut menyaksikan? Iya ikut menyaksikan, hanya saja waktu itu kalau Kompolnas sama Komnas HAM nggak ada di situ ya, mungkin sebelumnya. Mas, ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Kompolnas maupun Komnas HAM dengan apa yang Mbak tahu ketika di rumah di Jogja sama nggak? Saya belum melihat secara utuh ya Mas yang tidak itu ya? Iya, tidak mengikuti. Tapi kalau secara keseluruhan dari hasil keterangan polisi tentang Mas Arya ini, Mbak puas nggak? Enggak. Menurut Mbak apa yang disembunyikan dari situ yang Mbak pernah ditanya, mungkin pernah di medan keterangan juga, tetapi faktanya tidak sampai
ke publik oleh penyidik? Salah satunya tentang gabus, Mas ya. Gabus? Iya, kiriman gabus itu. Jadi waktu itu kan tanggal 9 ya. Oke. 9 itu pemakamannya almarhum. Malam itu kan berarti malam tahlilan hari pertama. Itu sekitar jam 9 malam. Itu ada laki-laki itu yang memberikan amplop coklat. Amplop coklat. Itu ke ART kami, bilangnya untuk almarhum Pak Arya Daru, Oke. begitu. Kemudian dia nggak bilang dari pengirimnya siapa, kemudian disampaikan ke adik saya, dibuka. Memang nggak ada pengirimnya, Mas, tapi isinya kok menurut kita aneh gitu loh. Oke. Isinya hanya simbol, jadi itu terbuat dari gabus. Oke. Isinya itu adalah simbol bintang, kemudian simbol love, hati, dan hati. simbol bunga, Mas. Oke. Itu kemudian ditutup dengan pakai amplop coklat, ditutup dengan stiker ya, stiker yang buat nama itu ada 2 itu, Mas. Oke. Jadi berarti sebetulnya terus barang itu kemana? Diambil polisi atau disimpan? Sudah diserahkan ke pihak Polda, sudah diserahkan. Jadi ketika kita menemukan keanehan ya, Mas ya, kita langsung dibungkus dengan plastik gitu. Terus kemudian dibawa oleh istrinya adik saya itu ke Jakarta, diserahkan ke Polda, dan pada penyerahan itu salah satunya yang mendampingi adalah dari pihak Kompolnas juga. Oke. Tapi kemarin waktu konferensi pers nggak disampaikan ya? Gelar perkara pun tidak, Mas. Gelar perkara tidak? Enggak, Oke. karena kita menanyakan kalau yang gabus bagaimana gitu. Jawabannya dari mereka kita mendalami gitu, Oke. baru mendalami. Nah, maksud kami ya, Mas, itu paling tidak tolong dong dicek sidik jarinya tuh di situ siapa aja gitu loh. Oke. Kita pengen tahu. Jadi ini pengirimnya siapa dan lain sebagainya, barangkali ada clue di situ gitu, Mas. Oke. Itu di Polda Metro pertanyaannya? Polda, iya, Iya. gelar perkara. Pas gelar? Iya, gelar perkara dengan keluarga. Oke. Mbak, berikutnya lagi adalah selain gabus, saya dengar katanya sempat makamnya diacak-acak atau apa, hubungannya itu benar nggak sih, Mbak? Oh iya, jadi kita itu kan, jadi gini Mas, tanggal 26 itu adik saya itu kan nyekar ya ke makam dengan anaknya, mereka berempat dengan adik saya. Kemudian ada tabur bunga di situ gitu. Nah, paginya tanggal 27 itu kita dapat laporan gitu. Laporan dari seseorang gitu kan. Ini kok makamnya almarhum kok kondisinya begini gitu. Nah, kita karena kebetulan saya kan cukup beberapa kali juga sering ke makam ya, Makam, Mas ya. Yadi. Kok nggak kayak biasanya gitu. Oke. Terus saya datang ke sana, tapi pada saat itu makamnya sudah dibenahi gitu. Cuman waktu itu saya ngelihat di foto, kemudian saya ke sana itu saya sampai nanya, saya kepo ya, Mas. Kamu masih ada di situ nggak sih? Saya sampai bilang kayak gitu ke Daru gitu. Nah, itu tanggal 27. Tanggal 28 itu kita gelar perkara, Mas. Oke.